Bismillahirrahmanirrahim. Kajian tafsir Firdaus An-Naim karya Kiai Haji Thaifur Aliwafa Sumenep. Qala Allah Ta'ala wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza nalikane wa idza dan ketika apabila laku bertemu siapa orang-orang yang munafik itu. Ini ayat ini kan kita masih membahas tentang ayat-ayat sebelumnya, sama subjeknya adalah orang munafik. Nah, dari kata-kata laqiya, laqiyu asluhu, asalnya laqiyu ya, kemudian diilal jadi laku. Nah, jadi aslinya laqiya, mazannya, kemudian yalqa. Kalau laqiyu, kemudian diilal jadi yal yalqo. Nah, laqiyu yalqauna ini adalah bertemu tatap muka. Nah, bertemu dengan siapa orang munafik itu? Alladzina amanu, yaitu bertemu orang-orang yang telah beriman. Qalu, nah, maka berkatalah orang-orang munafik, amanna, kami telah beriman. Khid'atan minhum wa nifaqan, sebagai tipuan dari mereka dan sebagai kenifakan, atau kalau istilah kita kemunafikan, nifak ya. Jadi masih berlanjut dari ayat sebelumnya yang mana mereka itu berusaha menipu Allah dan Rasulnya. Ini salah satu bentuk tipuannya adalah ketika mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman, mereka berucap, kami telah beriman. Nah, jadi sebagai tipuan dari mereka dan bentuk kemunafikannya. Wa idza khalau, dan ketika mereka telah berlalu, berpaling, atau istilahnya kembali lah. Jadi sudah nggak sama orang-orang yang beriman. Ai infaratu anhum. Maksudnya yaitu ya, mereka telah berpisah dari orang-orang beriman itu. Orang-orang munafik telah berpisah, telah menyendiri atau berpaling dari orang-orang yang beriman. Ila syayatinihim, kepada setan-setan mereka. Nah, istilahnya Quran ini memakai redaksi syayatin ya. Yang aslinya kan ini ungkapan kan tidak mungkin kembali kepada setan. Setan itu kan mereka nggak kelihatan ya. Dimaksud setan di sini siapa? Ai ru'asaihim wa kahanatihim. Yaitu maksudnya ru'asaihim, para pemimpin atau pembesar mereka, para pemimpin mereka itu wa kahanatihim, dan juga para pendetanya mereka. Jadi kalau ada huruf kaf, ha, nun, ini sangat erat kaitannya dengan buhul-buhul, dengan mantra-mantra, dengan klaim bahwasanya profesinya yang mereka sandang ini berhubungan erat dengan jin, punya koneksi dengan para jin. Nah, maka dikatakan kalau di Indonesia dikatakan dukun, di luar negeri ada yang mengatakan shaman, ada yang mengatakan banyak istilahnya. Intinya kesatuannya adalah mereka mengklaim punya hubungan khusus dengan para arwah atau para roh gaib seperti itu. Nah, maka diistilahkan di dalam Al-Quran syayatinihim, setan-setan mereka, setan-setan orang munafik itu maksudnya ya para pembesar, para pembesar pemimpin mereka dan juga para ahli atau dukun mereka. Qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, nah komentarnya Ibnu Abbas, kita perlu pahami bahwa Ibnu Abbas adalah salah satu sahabat Nabi yang paling fasih
dalam tafsir. Nah, jadi paling pemikirannya terkait dengan tafsir itu yang paling dalam, paling luas. Salah satunya adalah Ibnu Abbas. Nah, Ibnu Abbas komentar dari ini, wahum khamsatu nafarin. Nah, yang dimaksud ini adalah syayatinihim atau ru'asaihim itu ada 5 kelompok. Nah, siapa saja 5 kelompok itu? Kita lihat. Di situ tersebut dalam tafsir ini ada beberapa nama yang sebagian sudah dikenal ya, tak asing. Yaitu yang pertama Ka'ab bin Al-Ashraf. Jadi yang pertama Ka'ab bin Ashraf minal Yahud bil Madinah, yaitu dari golongan Yahudi Madinah. Jadi kita tahu dari sejarah di Madinah orang Islam yang hijrah maupun yang pribumi itu kan bertetangga dengan Yahudi. Yahudinya ada 2 kelompok. Ada kelompok yang mana 2 kelompok ini terpisah wilayahnya. Jadi kalau ada peta mungkin lebih jelas ya, di peta itu kelihatan jelas. Ini pengaruhnya sangat cukup ya, cukup berpengaruh untuk komunitas komunitas kehidupan di Madinah pada waktu itu. Nah, salah satu yang tokoh berpengaruh dari Yahudi Madinah adalah Ka'ab bin Ashraf. Kemudian wa Abu Bardah fi Bani Aslam. Nah, dari Bani Aslam punya tokoh namanya Abu Bardah. Wa Abduddar fi Juhainah. Nah, dari kabilah Juhainah dari sini ada punya tokohnya Abduddar. Wa Auf bin Amir fi Bani Asad. Nah, Bani Asad punya jagonya yaitu Auf bin Amir. Wa Abdullah bin As-Sawad Bisyam. Nah, Abdullah bin Sawad ini mewakili dari Syam di sini ya. Ini lima tokoh pembesar yang sesuai dari kabilah atau kelompoknya atau dari asalnya. Wala yakunu kahin illa wa ma'ahu syaitonun tabi'un lah. Nah, dan tidak ada satupun dukun, kahin, tidak ada satupun tukang ahli tenung atau dukun atau tukang mantra-mantra itu kecuali bersamanya itu pasti ada setan yang mengikutinya. Pasti ya, karena kalau dikatakan apa khodam atau perewangan, nah ini dipastikan ada. Waqila lahu waqila dan dikatakan selain pendapat yang ada tadi, hum ru'asa'uhum yang dimaksud dengan syayatinihim itu adalah ru'asa'uhum, itu para pemimpin mereka, orang-orang munafik, alladzina syabahu syayatina fi tamarrutihim. Yang mana mereka itu ru'asa ini telah mirip, bahasa Jawanya memper, menyerupai para setan-setan itu dari karakter apa? Dari pemberontakan mereka. Sifat berontaknya itu mirip banget sama setan. Maka dikatakan ruasanya mereka, pemimpinnya orang-orang munafik itu ya, dimiripkan dengan setan. Nah, yang mana kalau dalam tradisi Arab, orang Arab itu kalau menyerupakan sesuatu dengan sesuatu yang lain, itu ada beberapa tingkatan, minimal ada 2 tingkatan ya. Tingkatan yang, biasa itu memakai adat ka, seperti misalkan anta ka syamsin, ini anta ka badrin, anta ka nurin, anta ka asadin, kamu kayak singa, nah, kamu kayak bulan purnama, seperti itu. Nah, tapi tingkatan yang lebih balik, lebih bagus, tingkatan yang paling sempurna, itu ka-nya itu dibuang, yaitu maka kita biasanya dalam tiba atau yang berjanji, "Anta syamsun, anta badrun." Engkaulah matahari, engkaulah bulan purnama. Itu untuk memuji Nabi Muhammad, yaitu nggak ada K, nggak ada huruf K yang artinya seperti. Itu berarti ungkapan yang paling sempurna. Sama halnya di dalam ayat tadi, Allah memberi sindiran
ila syayatinihim, kembali kepada setan-setan mereka. Nah, jadi berarti ungkapan syayatin ini berarti ungkapan yang unggul dalam sastra Arab, karena memang kemiripannya itu otentik. Kalau KW, KW super ya, KW satu. Jadi para pemimpin yang munafik itu benar-benar ya menyerupai setan. Nah, khususnya dalam pendapat ini dari segi pemberontakan mereka atau sifat berontak itu. Lanjutnya qalu, nah, inna ma'akum, berkatalah orang munafik itu, inna sesungguhnya kami ma'akum itu beserta kalian. Nah, beserta di sini mananya apa ya? Pokoknya ya kita CS-an. Nah, aku ya kayak kalian ini. Innama nahnu mustahzi'un. Sesungguhnya kami itu tadi orang-orang yang bergurau. Nah, jadi ketika mereka kembali ke golongan mereka, internal mereka, mereka itu bilang, "Oh, tadi kami berbaik-baik sangka memuji-muji orang-orang yang iman itu ya cuma gurauan aja, nggak usah dipikirin, nggak usah dimasukin hati," kayak gitu, ibaratnya seperti itu. Eee, Maksudnya mustahzi'un bagaimana? Ai bi Muhammadin wa ashabihi, yaitu ya kami bergurau terhadap Muhammad dan para sahabatnya. Mmm, di istahza'a yastahzi'u di sini yang digunakan adalah isim fa'il ya, mustahzi'un, kalau jamaknya mustahzi'un. Nah, di sini. Nah, seperti yang pernah kami sampaikan sebelumnya, ada perbedaan yang mendasar antara penggunaan isim, khususnya isim fa'il, dengan fi'il. Maka di sini tidak digunakan fi'il, misalkan nahnu nastahzi'u atau nahnu istaza'na, tidak. Tetapi di sini menggunakan isim, isim fa'il. Faedahnya ya nanti diulas lebih dalam. Nah, bima nudhiru lahum minal Islam. Dengan apa berguraunya orang-orang munafik itu, bima nudhiru, dengan apa yang kami tampakkan lahum kepada mereka, kepada orang-orang yang yaitu Muhammad dan sahabatnya itu minal Islam. Itu kami menampakkan keislaman kami, kayak gitu. Padahal ya kita enggak, istilahnya enggak Islam-Islam banget lah, Islam luarnya aja, Islam casingnya aja. Seperti itu ya. Gurauan atau, mungkin kayak ngeprank kayak gitu ya. Kami itu, "Oh kita tadi cuma ngeprank Muhammad kok," seperti itu. Nah, jadi istihza'nya orang-orang munafik seperti itu. Contoh yang ditambahkan oleh Allah di dalam Al-Quran seperti itu ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Sementara itu dulu.